disebutkan pada juz yang kedua mengenai perkara-perkara makruh. Kalau hukumnya makruh dengan orang awam, itu akan menjadi haram kepada ulama, sebab dia akan memasyarakat dengan perantaraan mereka. Itu yang menyebabkan orang berukuan di masjid itu kena ulama, akhirnya memasyarakat. Dan juga banyak orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, dokter, tapi merokok. Tahu kesan negatifnya, tahu dan mempelajari. Tapi kalau di waktu ditakuni kenapa kada bampe? Ya sidin ulama aja masih merokok. Nah, jadi nangka itu karena menyebabkan orang banyak akan terlibat dengan perkara yang negatif tadi itu, fatwa atau pendapat daripada ulama tadi kita sebutkan pada halaman 118 yang kalau yang merokok itu adalah di kalangan alim ulama, maka itu hukumnya haram. Di mana itu disebutkan? Qala wa amma ma jaa bis-su'al. Sementara nang ada di bawah pertanyaan, kebanyakan daripada ulama-ulama berokokan. Fa inna haula'il ulama, jadi Dr. Qardawi, ulama-ulama itu tidak mendakwa diri mereka masum daripada kesalahan. Bahkan dengan Syekh Shaltut, aneh lagi, yang lebih aneh, Syekh Shaltut ini adalah paguruan daripada Profesor Dr. Qardawi. Dengan Syekh Shaltut, Anda sebutkan fatwa sidin di sini pada halaman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pada halaman 41. Syekh Shaltut ini diantara daripada ulama yang mengharamkan merokok, tapi sidin seorang kada kau ba'ampi merokok. Oh, ini ulama Azhar ini, Syekhul Azhar. Jadi Syekhul Azhar, Syekhul Ulama. Kesannya bukan hanya seperti moi di wadah kita. Sidin mengharamkan merokok. Mudaratnya sidin aku lebih tahu daripada yang lain. Justru dengan rokok itu termasuk mimma yamqatuhu halaman 43, sesuatu yang dibenci oleh syara', tapi justru dengan sidin dan Dr. Qardawi tetap kadakawa meninggalkannya. Jadi anak inginkan dengan ulama-ulama kita di Indonesia yang kalau mereka kadakawa ba'ampi merokok, paling kada patwakan merokok hukumnya haram dan sarankan, berikan usaha, kurangkan tenaga dan kekuatan untuk kita memberantas rokok di negara kita. Jadi untuk diketahui, rokok, mudah-mudahan yang mendengar nanti dengan CD kita, rokok tidak ada hubungannya dengan Wahabi, Syafi'i, Sunni, Syi'i. Kada ada hubungannya dengan kada ada hubungannya sama sekali. Bodoh yang mengatakan kalau rokok itu dikatakan haram hubungannya dengan Toh kada mengerti. Bagaimana kita katakan kada mengerti? Sebab yang mengharamkan rokok bukan yang mengharamkan rokok bukan Syafi'i. Kebanyakan daripada ulama Syafi'iyah, kebanyakan daripada ulama Malikiyah, statistiknya juga kita buat, mereka dengan pendapat yang sama. Yang mengharamkan rokok itu adalah Al-Quran dan hadis. Nanti dengan dalil-dalilnya akan kita temukan. Sabar dulu, kita masih ada pertemuan nanti imba asar, setengah jam lagi ampihan. Kalau kada ampihan anak nang kelapahan itu menangarakan bener anak nang kujak benyaring-nyaring. Jadi mbah nang kaya orang banyak nang ini supaya bini itu lebih segan dengan kita, lebih hormat dengan kita. Sebab boleh ke rumah di masjid hebat, penceramah orang berdiaman berataan, kada ada nang waninya berpander. Tapi di rumah dengan bini nang wani bakucok, wani memarahi laki apa segala macam. Jadi pada satu ketika nang bini tadi itu, ini kada ada hubungan dengan merokok. Dengan sidang bini tadi itu dibawanya ke majelis taklim. Jadi tujuannya nangkai apa? Itu pengaruh nang laki di kalangan umat. Sebagai seorang pendakwah sejuta umat, orang terdiam berataan, orang hening seberataan, kada ada nang bepandirnya, kada ada nang berucapnya, berdiaman seberataan. Jadi nang bini tadi itu disuruhnya melihati suasana dan keadaan seperti itu, supaya nanti di waktunya boleh ke rumah, bini itu menghormatinya. Sekalinya boleh ke rumah, jadi bini bongol benar pian itu bangai. Orang berdiaman seberataan, seorang halalau kucak-kucak, kada tahu di supan. Orang kada ada nang ngucapnya pian baru nak kucak-kucak di situ. Allahu Akbar. Tadi tujuan anak membawa bini ke masjid itu supaya bini agak reda sedikit, kada lagi menggusari laki. Tahu-taunya bebangat pulang disumpahi bini. Allahu Akbar. Kita terusakan.
Nah, kenapa kisah Al-Hulafa tadi itu? Jadi negara-negara sekongkol atau negara sekutu kita sebut wa ghazwut tabak, perang tembakau. Itu maksudnya saat ketika dengan pengamatan daripada dunia kesan dan dampak negatif orang yang merokok dengan penemuan sejumlah sekian penyakit, akhirnya rokok penjualannya merosot. Yang tadinya 10 cuman jadi 6 saja. Yang tadinya 1000 tinggal 600 saja lagi. Bakuran. Nah, apa caranya? Kada ada sarana yang lebih baik, kada ada tempat yang paling sesuai untuk memasarkan rokok daripada negara berkembang yang disebut dengan negara ketiga. Indonesia, Bangladesh, seperti juga dengan Thailand, Filipina, itu negara-negara yang jadi sasaran negara-negara maju untuk melariskan produk mereka. Secara khususnya Amerika saja punya tidak kurang daripada sejumlah sekian ribu macam ngaran rokok yang diproduksinya. Nanti dengan keterangannya lebih lanjut, halaman 29. Baris yang keempat, anna syarikata sajair CP atau dengan PT atau dengan perusahaan-perusahaan rokok besar qad faqadat telah kehilangan antara 20 sampai kepada 25% daripada jumlah penjualannya. Idza alimta dzalik, kalau Anda mengenal hakikat itu, fala budda an ta'lam anna tilka dual, negara-negara maju yang memproduksi rokok tadi itu dan juga dengan pengikutnya, mereka harus mencari la budda an tabhas pasar baru untuk menutupi kekurangan yang berlaku. Kekurangannya sampai 25%. Jadi kira-kira kekurangan tadi itu akan terpenuhi dan akan tertutupi di mana? La budda untuk mencarikan penggantinya. Walaisa hunaka afdal, tidak ada nang lebih abdal, tidak ada negara nang paling abdal untuk jadi sasaran mereka menjual dan melariskan produk mereka daripada dunia yang ketiga, at-ta'is, artinya yang menderita. Begitu dengan keterangan yang disebutkan pada halaman 29. Australia membuat pengakuan, Departemen Kesehatan Australia membuat satu pengakuan bahwasanya kita dengan memproduksi rokok berarti dengan kita tidak kurang daripada 230.000 rakyat Australia yang terbunuh tiap tahun. Australia, bandingkan dengan Amerika, sebesar apa Australia dengan penduduknya? Tidak kurang daripada 230.000 muatin dari Australia sanawian yang terbunuh akibat kena merokok. Masing-masing syarikah, masing-masing perusahaan membuat pengakuan. Seperti dengan Trussman 8.000, Amatil 6.600, Philip 5.500. Jadi jar mereka, kalau kami meyakini, jar Departemen Keuangan, Perdagangan, kalau kami meyakini sejumlah sekian puluh ribu rakyat kami yang terbunuh karena merokok, apakah masih tetap juga kami bertahan untuk memproduksikannya? Nah, dengan Australia, Indonesia sepatutnya juga dengan langkah yang positif seperti itu. Sebab kalau dengan rencana yang ada, bukan lagi kita akan membakar sejumlah 300 miliar rupiah tiap hari, dan berapa kalau tiap bulan, dan berapa triliun kalau dalam tiap tahun. Kalau seandainya seperti yang kita katakan tadi, tidak kurang daripada 100 juta yang merokok di Indonesia. Akhirnya karena kada ada sarana yang lebih sesuai untuk mereka melariskan produk mereka selain daripada negara ketiga, dengan berbagai cara yang mereka lakukan, yang diantaranya halaman 33, untuk mereka melariskan produksi mereka tadi itu, satu dengan cara al-musabaqat ar-riyadhiyah. Lihatlah promosi jarum coklat. Tuh nang 3 ikon nang turunan pakai apa tuh? Pakai tali tuh dari jembatan, turun, naik pulang, bermotor. Enggak motor balapan. Terus sebutin, ada bilang jarum coklat. Dapat tuh nyanyian tuh hafal. Dia paling nyanyian kayak gitu karena nyaman berceramah. Jarum coklat. Nah banyak kan kada hafal juga nyanyiannya, hanya mendengar, Bang.
Nah gitu nyanyiannya. Itu mempromosikan. Itu ngarannya diaya, mempropagandakan tembakau atau dengan rokok. Jadi usaha mereka diadakan pertandingan, hadiah motor, sepeda motor, duit kontan, macam-macam, tiket luar negeri, dapat kamera, komputer. Itu Masya Allah, tabarakallah, kalau seandainya dengan yang positif. Jadi dengan perantaraan koran, jurnalistik, hadiah, radio, TV, semuanya min wasailil ighra'i wal iqna, yang semuanya itu sarana untuk menggiurkan masyarakat agar dengan kita terlibat dengan rokok. Kalau dengan yang merokok godang garam, memang kelihatannya itu menggiurkan. Sambil senyum lah. Jadi jerkan nyaman benar kayaknya. Kalau melihat guys di merokok itu memang nyaman. Alhamdulillah. Berzikir, ya berzikir. Jadi jar merokok tuh nangke ini kisahnya. Kayak apa kayak ini kah? Siapa yang tahu? Kalau tolong informasikan. Jadi jar kalau dua waktu berokok tuh nangka ini mangutiinya, kayak itu kah? Kegenalan nih. Kayak itu kah? Kayak itu kah? Kayak itu kalau lah. Kayak itu kan merokok tuh kayak itu kah? Jadi jar kalau nangka ini cara merokoknya itu zikir. Maksudnya nih alif, nih al, Allah. Kayak ini. Itu kah Hanes? Jadi bubuhannya. Jadi orang yang merokok itu bukan cuma berzikir dengan mulut, bukan cuma berzikir dengan hati, tapi juga dalam waktu yang sama dia berzikir dengan jari. Oke, kalau seandainya minum arak nangka itu menghutinya, berzikir juga lah. Lalu tadi ya main lagi. Bukan masalah berzikir atau kadanya. Jadi kalau nak itu nak ini karena jadi mengotinya kayak itu nah. Jadi berokok tuh kalau kayak ini tak salah. Nak di sini jar. Nah, nak ini. Jadi ini jadi alif, ini alif lam, ini alif lam, ini jadi ha. Jadi berokoknya nang kayak ini supaya kita berzikir dengan tangan. Tapi kalau arak pang diikuti nang gitu berzikir juga lah. Kalau dengan tangan pacar pang diikuti nang gitu berzikir juga lah. Kada mau nang haram tetap haram yang walaupun diikuti dengan bentuk zikir lafzul jalalati Allah. Cari alasan tuh mana? Tapi kada tentu alasannya bujur. Nah, perusahaan rokok lihat halaman 4034. Daur artinya peranan. Perusahaan-perusahaan besar untuk memproduksi rokok di dunia ketiga. Yakfi anta alam penangahan. Cukup Anda tahu perusahaan Philip Morris punya Amerika itu memproduksi tidak kurang daripada 175 macam rokok dan telah mengekspor atau memasarkan produksinya tadi itu kepada kada kurang daripada 160 negara. 175 macam rokok. Hitungi pang rokok produksi Indonesia. Nah kita kau aja nah. Gudang garam. Gisamsu 234. Jarum. Bentol. Sampurna. Tali jagat. Mir. Jenggo paling 10-20. Hakutlah menukaryakan kita orang Amerika itu. Nah, sudahnya duit kita habis, jantung kita terbakar, ekonomi kita akan jadi hancur. Masya Allah, tabarakallah. Itu semuanya ngarang-ngarang perusahaan, nama-nama para syarikat. Dulu udah ana sebutkan keterangan daripada Syekh Yusuf Nikmat yang pada datang berkunjung kemari. Jasidin kada kurang daripada 80% pabrik